Oke, balik lagi di Social Driver. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena kita mau ngebahas sebuah jenis mobil Toyota. Yoi. Ini belakangan gue lumayan banyak nih ngeliat agak beredar di jalanan. Terus yang paling deket kan dia nih. Gue. Dia nih pakai Harrier, ngeracunin. Terus suatu saat bertemulah dengan bapak ini. Silakan perkenalkan diri, Pak. Ya. Halo, gue Krener. Kebetulan gue pakai Toyota Harrier XU30 generasi kedua. Dari situ gue mulai suka lihat-lihat channelnya Mas Edwin, ya kan? Dia suka ngebahas tentang mobilnya dia yang Sotoy-sotoyan. dari jalan-jalan, perawatan, bersih-bersih segala macem. Dari situ ngobrol lah di Instagram, coba chat. Akhirnya ketemu, ngobrol sampai di sini. Yes. Akhirnya ada juga di sini. Jadi sebenarnya bahasan kali ini dalam rangka ngeracunin gue ceritanya supaya shifting juga ke Harrier. Aduh. Tapi sebenarnya gini, jujur gue penasaran gitu karena kan maaf ini rada ganggu. Itu mobil kan SUV premium ya, SUV premium pada masanya. Kebetulan yang dipakai sama Edwin ini 2008 ya. 2008. Yang lo pakai 2006. Nah, secara usia mobil tuh udah cukup berumur ya sebenarnya ya. Tapi masih lo pakai daily gitu. Nah, makanya gue jadi kepikiran ini emang sebuadak itu barangnya atau emang lu nggak ada pilihan lain aja gitu. Kebetulan adanya ini jadi udah lo pakai gitu. Ya lebih ke yang mana sih? Kalau gue kebetulan emang lumayan suka itu mobil dan harganya makin terjangkau. Betul, itu dia. Karena kalau kita bandingin dengan budget lu misalnya sekitar 150 sampai 250 kurang lebih ya. Yang paling muda kan di angka segitu ya. Yang paling tua di 2003 2004 150 kurang dikit masih dapat lah. Nah, cuman kan balik lagi semua tergantung kondisi. Nah, ditambah itu mobil semakin terjangkau, nyaman, spare partnya juga banyak, persamaannya banyak sama kayak Camry, Alphard yang generasi pertama. Dan gue pikir oke lah, gue pakai buat harian. Dan sebelumnya juga gue udah pernah kerawat beberapa kali mesin yang sama dan itu emang reliable banget, nggak rewel dan tangguh lah. Camry ya yang lu. Camry sebelumnya Camry. XC40 ya. Mesin sama maksudnya gimana? Tipe mesin sama tapi dipakai di jenis yang beda gitu kan? Iya betul. Dia pakai mesinnya jenisnya seri 2 AZFE itu 2400 dipakai di Camry beberapa generasi. Terus Alphard generasi pertama sama kedua. Lalu sama Harrier itu yang generasi pertama juga ada sempat yang pakai itu, cuman nggak terlalu banyak, kebanyakan yang 3000 cc yang dari tahun 98 sampai tahun 2002 lah produksinya. Lanjut 2003 ke 2012 seri kodenya XU30 yang kita berdua pakai. Nah, itu mesinnya sama 2AZ. Itu banyak persamaannya sama mobil-mobil lain, spare partnya jadi banyak dan Toyota lumayan berlimpah dan terjangkau lah. Dari yang KW-nya, ori-nya semuanya ada. Bentar, maksud gue gini, oke, kita bahas part ya kan. Maksudnya biasanya kan kalau mobil udah cukup berumur, partnya makin jarang nih. Oke. Nah, ini mobil kan bisa dibilang sebenarnya CBU ya, waktu masuk kan. Betul. Which is sebenarnya kalau kita cari tahu, biasanya mobil CBU ini partnya jarang. Oke. Iya kan? Iya. Nah, lu bilang barusan partnya banyak tuh gimana maksudnya? Banyak karena oke deh, lu bilang CBU ya. Partnya banyak, Camry kan masuknya lewat ATPM. Ya kan generasi yang 2000 seri tahun 2002 sampai 2006, 2012 kan semua ATPM. Nah, itu semua tuh banyak spare partnya. Untuk parts mesin kita ngomong. Kaki-kaki banyak juga persamaannya sama Camry yang generasi tahun 2002 itu yang XV30. Seangkatan si Harrier lahir ini tuh spare partnya lumayan banyak. Cukup banyak. Mungkin yang beda body parts. Nah, itu body susah parts, banget tuh. Susah nggak susah dan harganya nggak terjangkau. Body parts ya, tapi kalau untuk yang lain nggak sih. Sama lah Toyota ya. Interior juga, perintilan interior, kisi-kisi AC, tombol-tombol, aduh itu harganya. Oke. Sorry begini, yang gue inget kan dashboard lo ya, babak belur ya. Maksud gue gini, dashboard. Itu kayaknya gue lumayan beberapa kali baca salah satu penyakitnya Harrier lah. Dibilang yang dashboard itu lengket, terus nanti tahu-tahu kena kuku nggak balik gitu kan. Jadi si soft touch-nya itu udah mati semua gitu rata-rata. Nah, maksud gue ngakalinnya gimana kalau kayak gitu? Banyak yang udah di retrim, itu banyak yang bisa sih. Oke. Dikulitin ulang. Nah, ntar lu tinggal sesuaiin budget lu tuh. Lu mau retrimnya pakai yang kulit yang asli atau cuman bahan yang kulit sintetis macam-macam.
Pokoknya semakin mahal, semakin kulitnya asli pasti semakin lentur ya. Nah, itu celah-celahnya lekukannya semakin oke. Kelihatan kok. Nah, masalah dashboard nih kemarin gue sempat ngobrol sama dia. Iya. Jadi ada fakta-fakta menarik tentang dashboardnya Harrier. Iya kan? Apa nih? Yang maksud lo kemarin bilang kalau ternyata kan kalau dashboardnya si Harrier itu suka muncul minyak, kayak berminyak. Iya. Nah, jadi ini kenapa nih? Ini yang gue tahu nih ya, gue sih nggak ngalamin karena gue coverin lagi punya gue pakai bahan lagi kayak bludru gitu atasnya. Waktu itu gue import, gue datangin dari luar, tapi emang berguna sih karena gue tiap hari parkiran tempat gue kerja itu panas banget ya. Iya panas, gue sayang aja. Nah habis itu ini gue juga ngelihat beberapa orang Indo yang ngebahas soal si dashboardnya ini. Waktu itu dibahas di Alphard generasi kedua tapi yang non facelift. Setelah facelift kan dia ada pembaruan lebih kuat lah dashboardnya, nggak berminyak itu. Nah jadi itu tuh sebenarnya di saat dia berminyak itu adaptasinya dia terhadap panas. Cuaca. Iya itu jadi jangan lu lap. Gitu. Biarin aja. Jangan lu lap nanti dia balik lagi. Keringetan Pak, keringetan. Nanti dia balik lagi. Yang gua tahu sih begitu karena Iya. ada 2 di YouTube gua nonton mereka review kayak gitu. Jadi dia bilang jangan dilap, biarin aja. Gitu. Nah biasanya kan kita risih, kita lap tisu basah. Udah di saat dia itu lagi retak-retak lah. Nah, justru jadi kering. Itu. Justru sebenarnya itu ininya dia ya, mungkin emang pelembabnya dia ya di saat lagi panas dia. Iya. Mungkin gue juga nggak terlalu. Jadi sebenarnya ya udah dipikirin deh. Kayaknya sih gitu. Jadi moist gitu. Jadi kan kalau misalnya kena panas dia keringetan lah kalau lu bilang. Iya. Lembapin mungkin biar nggak pecah-pecah retak mungkin ya. Gue juga nggak. Jangan sampai sih gue kayak gitu. Oke. Nah, terus sama kan tadi kita sempat ngebahas sedikit. Jadi intinya gini. Rentangnya Harrier generasi 2 ya. Yeah. Harrier generasi 2 ini kan cukup panjang. Tapi dari sekian tahun itu yang signifikan apa sih bedanya? Maksudnya ini kan buat teman-teman yang mau cari Toyota Harrier, terutama yang Gen 2 gitu ya. Oke, kita bahas yang banyak beredar aja di Indonesia deh. Iya. Karena di luar kan ada yang hybrid segala macam model kayak gitu. Mungkin kita juga nggak banyak tahu karena kita juga nggak jumpa sama barangnya. Di Indonesia itu yang paling banyak tuh yang biasa yang 240G itu ada yang L premium, ada yang non premium. Jadi yang non premium sound itu speakernya semua standar audionya. Ada yang power backdoor, ada yang nggak pakai power backdoor, ada yang pakai cornering sensor bisa ngomong bahasa Jepang, ada yang nggak pakai cornering sensor, ada yang pakai heater seat, ada yang nggak pakai heater seat kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kalau kebetulan gue sama Edwin udah yang 240GL premium itu udah power backdoor, adaptive front light system, panoramic roof, habis itu heater seat, electric seat, betul. Terus apalagi ya premium sound, ya gitulah kurang lebih fiturnya udah yang lumayan oke di seri 240GL premium. Nah ada satu lagi yang paling oke speknya. Orang banyak bilang itu tipenya Alcantara. Sebenarnya Alcantara itu kan bahan jok. Bahannya. Iya bahan jok. Cuman gue juga bingung kenapa semua orang namanya jadi bilang si tipe tersebut di mana yang layar MI di tengahnya itu yang udah TFT layar warna ya, dia touchscreen. Dia ada G-Book segala macam di dalamnya, dia ada kamera 270 di lambang depan, spion kiri sama di atas garnish plat nomor itu untuk kamera 270 bukan 360 di zamannya masih belum ada waktu itu. Nah itu jadi orang biasanya bilang oh ini tipe Alcantara, enggak juga sih sebenarnya gitu. Cuman banyak kan orang bilangnya itu oh tipe Alcantara 3 kamera, layar tengahnya udah ada display touchscreennya gitu, ada G-Book dan lain-lain. Nah biasanya fitur itu adanya di seri yang AIRS yang Asus yang 3000 yang seri V6 media itu. Oke. Di seri 3 yang seri yang Asus itu pun juga nggak selalu ada itu, ada yang standarnya juga gitu sih. Banyak ya varian. Tapi maksud gue gini kan dari sekian banyak opsi itu kalau yang gue lihat jatuhnya nggak kalah mobil keluaran sekarang ya. Adaptive headlights, apalah segala macam itu kan. Setuju. Panoramic sunroof gitu kan maksudnya. Ya namanya juga SUV premium ya. Tapi yang gue pengen tahu tuh gini, ini lo pakai 240, lo juga pakai 240. Sama. Kenapa nggak yang 3000? Maksudnya kan, gue berpikirnya gini, karena gue pernah nyoba 240, gue gas ngeden. Lari sih lari, tapi kayak slow gitu kan. Nah, asumsi gue kan kalau dikasih 3000 dengan V6, Asus, asoy banget nih, lebih ganteng, lebih galak lah gitu untuk lo pakai. Nah, kenapa gitu? Maksud gue kenapa 240?
Oke, yang pertama 240, kenapa gue pilih itu karena yang gue bilang tadi. Sebelumnya gue pakai mesin yang sama di mobil yang beda. Oke. Dan yang pasti kalau yang mau kalau 3000 yang Airsus, ya lo harus siap lagi budget untuk kaki-kakinya perintilannya, terutama si Airsusnya itu. Kalau misalkan dia udah lemah, udah mulai bocor halus, lama-lama turun, lu ganti mau nggak mau satu set semuanya kan. Kayak gitu. Itu mahal. Itu lumayan. Sekarang gini deh, lu beli untuk benerin kaki-kaki mobil lu misalnya nih, mobil lu paling harga second yang 3000 cc yang Airsus second paling nggak nyampe 150 tahun tua, 2005-2004 misal ya, lu benerin 30 jutaan, mau ngapain? Untuk Airsus ya? Iya, lu ngapain? Iya nggak sih? Gua ganti aja. Kecuali nih, lu beli dari baru, harganya masih 800 jutaan, lu pakai sampai udah tua, lu benerin, oke lah. Kalau menurut gua kayaknya nggak worth it jadinya ya? Iya sayang, mendingan kalau lu mau yang 3000 lu beli 300G aja, nggak usah yang Airsus, ada. Gue pernah lihat tuh di jalan 300G. Itu harganya lumayan. Ada 300G ya? Ada 300G. Harganya hantu. Suka-suka yang jual. Oh gitu? Iya. Berarti sedikit dong jumlah unitnya? Kayaknya ya, di jalan juga kita jarang lihat gitu. Iya sih. Nah pertanyaan gue gini, basicnya kan sama, iya kan? Secara body dan kawan-kawan basicnya sama. Sama. Kalau kaki-kakinya 240 gue taruh di 30? Bisa kan? Banyak yang ganti loh. Banyaknya gini loh. Jadi kalau biasanya orang yang udah males piara Airsusnya rusak lagi, itu ada jasanya. Gue pernah lihat online berapa kali. Itu diganti convert ke kaki-kakinya yang kayak 240G. Bisa, lu ganti bisa. Cuman apa yang lu beli Airsus? Sayang kan. Justru orang pengen nikmatin. Gitu. Itu biasanya orang yang udah males mungkin ya. Rusak lagi, jebol lagi. Asal enggak dia cuma beli copotan. Udah rusak, kita nggak tahu kan. Umurnya udah seberapa. Atau mungkin bisa jadi cuman ngejar mesinnya doang 3.000. Nah iya maksud gue gitu. Buat orang yang mungkin saking dia udah stresnya nyari 300G nggak dapat mungkin ya. Iya. Bisa jadi. Wah, karena menurut gue menarik gitu. Maksud gue kebayang gini, dengan 24 dan 4 silinder aja ya, enak. Lumayan. Gimana dikasih 306 silinder gitu. Larinya kan enak banget ya. Soal enak nih, untuk generasi 2 emang masih satu basis dia kan sama si RX 330 versi Lexus. Oke. Makanya dia nyaman. Makanya generasi berikutnya dia kan basicnya RAV4. Yang generasi 3 ya? Generasi 3 yang udah mulai lancip. Nah makanya untuk kenyamanan masih lebih oke ini. Ini gue berdasarkan emang gue pernah coba. Tapi kalau untuk fitur ya canggih lah, yang generasi ketiga jauh lah. Tapi kalau untuk kenyamanan masih yang generasi 2 ya? Iya, gue ngerasa itu masih lebih empuk. Itu aja. Oke, gue pernah lihat jadi waktu itu pas bener-bener lagi sebelahan nih. Gen 2 sama Gen 3. Gue pikir sama. Begitu mereka sebelahan, baru gue lihat Gen 3 tuh lebih kecil bentuknya. Iya, lebih kecil ya. Iya. Lebih compact ya? Iya, gue pikir sama gitu. Tapi ternyata begitu gue lihat dimensinya gitu, pas belakang-belakangan dia sebelahan, udah lebih kecil, samping gini lebih pendek juga gitu kayaknya dikit. Iya sih. Tapi dalamnya bagaimana? Maksudnya compare sama 2 dan 3 nih? Dari lo deh. Dari segi apanya? Kalau nyaman. Nyaman sih sama-sama nyaman, cuman empuknya generasi 2 sedikit lebih empuk lah. Itu aja sih. Cuman kalau untuk fitur jauh lah, dia canggih. Udah gelas panel, touch semuanya. Ya premium ya. Lagi-lagi ya SUV premium ya, nggak bohong lah gitu. Canggih. Cuma kenapa sasis RAV4 itu aja? Kenapa nggak ngambil dari Lexus lagi? Makanya lebih laku RX 350 sama 270 karena ngambil Lexus kan. Iya, mendingan Lexus. Rame yang si Harrier ini lagi kan. Betul. Gitu mas. Sayang. Oke, jadi gini, kalau bisa gue simpulkan nih untuk obrolan ini ya gitu. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mau cari Toyota Harrier Gen 2. Generasi 2. Apa aja sih yang perlu lo lihat gitu? Biasanya kan gini kan, kalau namanya mobil bekas, lagi-lagi urusannya body, mesin apa semua kan kita perlu cek. Tapi to be specific gitu, untuk Harrier Gen 2, apa yang perlu gue lihat nih kalau gue mau cari? Oke, mungkin ini gue ngomong berdasarkan yang pengalaman yang gue punya, Mas Edwin punya juga gitu ya. Kalau gue pribadi ya, gue bandingin sama yang tahun muda banget, sama yang punya gue lumayan udah umur ya, 2006 ya. Gue bandingin sama tahun muda, ini berdasarkan pengalaman dulu kebetulan orang tua gue sempat ada yang 2012 generasi terakhir banget, generasi 2 tuh. Sempat ada tuh, dulu udah lama deh, gue masih kuliah waktu itu. Jadi gue tahu Harrier yang emang udah tua sama yang baru tuh rasanya kayak gimana. Nah, gue bandingin sama punya gue. Pas lu mau beli, gue beberapa kali nemenin temen gue itu mau beli SUV, gue saraninnya advice ke Harrier XU30 yang ini. 3 orang berhasil beli. Dia coba sama SUV lain yang harganya sama walaupun tahun lebih muda, dia bilang wah enaknya bantingannya ternyata oke ya, build quality materialnya tuh oke banget ya, semua soft touch di mana-mana segala macam, body tebel oke.
Dari itu semua yang harus dicek nih, yang untuk terutama mau beli bekas yang udah lumayan tua ya, panoramik. Nah, Panoramik itu dia. mulai lu perhatiin kalau lu di ini apa ya, di pilar A, B, C, plafonnya pinggirnya, lu perhatiin itu biasanya udah mulai pulau-pulau tuh. Nah itu mulai bocor. Bekas air, Air rembes. Oh, lo ngelihat dari ini ya, lo ngelihat dari plafon yang agak gitu-gitu, yang agak udah ada pulau-pulau gitu, rak air gitu Iya. itu hal sepele yang bisa lu lihat, sepele banget, lu bisa lihat. Nah cuma masalahnya kalau udah dibersihin. Nah, Kalau dibersihin nih, sebersih-bersihnya biasanya kalau bekas-bekas air sering dibersihin juga dia agak nguning. Iya. Jadi pasti si plafonnya itu lebih abu-abu dibanding si cover pilarnya itu, karena dia bahannya bludru, lama-lama nguning sama udah ngelotok ngelupas, jadi bahannya tuh kasar ya? dasarnya apa namanya mas, plastiknya kelihatan. oh. Itu lu harus perhatiin, itu bisa diservis, lu gak usah takut. Gue pun kayak gitu dulu, langsung gue servis. Gue juga kayaknya udah mulai rembes. Iya, gue liat punya lu kemarin. Kemarin gara-gara dia. Wah, ini rembes nih katanya. Lu udah Iya rembes. bener, Okay. ada bekas airnya, Okay. tapi pas lagi kondisi kering. Tapi ada. Gue nggak notice aja. Itu harus diperbaikin segera, karena apa, kalau enggak Kemana-mana tuh. speaker lu rusak, Twitter segala macam. Oh iya bener. Sayang. Takutnya karat dari dalam juga kan. Itu dia takutnya. Itu penyakitnya karet-karet lah, itu bisa di Iya. repair. iya. Ya, goceng dah sini, goceng. Dah, jangan. Goceng. 6.000 deh. 6.000. Itu panoramik. Oke. Yang kedua standar lah, kaki-kaki. Mobil enak, Iya empuk, pasti tuh. kadang gelombang-gelombang, Hajar. Udah mulai kesleo, udah mulai agak tua, lu harus rapihin. Waktu gua ngangkat itu ada beberapa parts yang rusak sedikit sih, tapi karena gua mau pakai, akhirnya gua ganti baru semuanya. Oke, nah lo kan udah pengalaman ganti baru semua nih kaki-kaki ya. Nah, Mana yang paling mahal dari kaki-kakinya Harrier dan berapa? Oke, yang paling mahal itu shock breaker. Lu harus beli yang original bawaannya dia yang Jepang. Jangan lu ganti-ganti pakai merek aftermarket, karena empuk lu beda. Apa sih mereknya apa? Yang bawaan asli itu? Kalau nggak salah Tokicho. Tokicho. Oh iya Yes, benar kalau Tokicho. nggak salah. Jadi lu jangan beli-beli merek lain sih, saran Kayak gua. apa gitu. Gue nggak sebut merek. Ya, gue nggak sebut merek. Gue cuma Iya, bilang iya. kalau mau pertahanin nyamannya Pakai Tokicho. Karena udah standar lah karena ya. banyak yang teman-teman gue pakai ganti ke ya lebih murah jauh sih. Itu empuk. Feel-nya cuman- beda pasti. Empuk cuman apa ya? Ngayunnya gitu ya. nggak sama. Ngayunnya ya. Ngayunnya nggak sama. Rasa mahalnya itu hilang. Asik. Iya. Gue demen nih. Mahalnya hilang bang. Gue Iya. gue nggak sebut merek, gue cuma Iya. cerita gitu aja. Oke, itu Kaki-kaki dari ya. kaki-kaki Nah, ya. tapi kalau untuk terot, long terot dan lain-lain itu standar, harga link stabil, busing-busing segala macam. Satu lagi, jeleknya dia itu kalau udah tua kita nggak perhatiin kaki-kaki belakangnya. Kaki-kaki belakangnya itu lu harus perhatiin karet-karetnya, karet knuckle segala macam lah. Itu kalau udah pada sobek, mulai apa namanya, ya sobek lah ya. Itu mobil lu jalannya ngesot, sporing lu depan udah lempeng, tapi Pantatnya miring nih. pantatnya miring, jadi Iya, bannya iya. tuh ngebuka, taunya tuh ngebuka. Oke. Jadi lu nyetir nih udah lurus, lama-lama setir lu belok, jadi mobil lu jalannya ngesot. Itu kenapa tadi? Itu karet Busing-busing. karet knuckle Ah, belakang. gue cek tuh, karena gue ngesot nih kayaknya nih. Lu ngesot, Kok ke kiri ya? nih Tapi setir gue juga miring sih. miring pasti. Lu di sporing nggak dapat. Miring. Di sporing Balik lagi pasti. iya, jadi di sporing di komputer oke, semua lempeng, mobil lu nggak jalan. Begitu jalan dia ada beban. Soalnya dia gini-gini kan. Itu dia. Main belakang. Iya, itu dia tuh. Itu lu harus perhatiin banget. Itu harus perhatiin. Gua Iya, waktu iya, itu iya, sempat juga gua kena itu. Sampai gua ganti karet apa grommet yang di apa rack steer segala macam udah gua ganti. Masih juga dari mana nih? Cek belakang semua. Oh, ternyata di situ. Itu ada bagian yang miss, itu pelajaran juga buat gua. Oke, itu sih. Sama satu lagi, kalau ini masih di kaki-kaki ya. Biasa suka bunyi tuk 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 kalau yang udah agak tua. Gua nggak tahu punya lu udah apa belum. Itu di bawah steer. Itu bukan rack steer tapi joint steernya dia. Udah ini ya, agak spelling gitu ya. Kalau bahasa montirnya apa ya? Flexible power steering atau apalah, gue gak ngerti lah di tukang Iya, kaki. Curiga mekanik dia ini kayaknya nih. kan, bukan pemakai nih bang kayaknya. Ada bahan kayak karet Bahasanya. udah mulai lentur kak, udah loyo. Iya, namanya juga umur ya. Umur, panas. Itu sih paling. Apalagi ya kalau ini power backdoor. Power backdoor Lemah ya. lo harus perhatiin dari pegas bagasinya. Kalau dia udah mulai lu pencet nggak mau naik, ada dua faktor. Yang pertama dia ngehang. Ingat ya waktu itu gue kasih tahu lu ada tombol kecil iya. di dalam dashboard. Itu pas lu buka dashboard sebelah kanan tuh ada tombol kecil banget, lu pencet. Itu kadang-kadang kalau misalkan kita mau buka nih, buka bagasi ya, nggak sampai full,
atau enggak misalnya Setengah. orang yang nggak ngerti satpam pengecekan. Kita buka kan otomatis tuh, ya kan. Tiba-tiba sebelum nyampe atas dia main paksa. Main paksa. Nah, itu kan biasa kan ada otomatisnya sensor biar orang nggak kejepit kalau nutup. Nah, ini kalau naik juga ada sensornya. Nah, itu kadang dia suka ngehang. Jadi dia itu suka naik maksimal yang batas yang dia tutup itu. Jadi baliknya gitu-gitu lagi. Kadang dipencet nggak mau. Jadi gimana? Lu manualin, lu buka manual sampai atas benar-benar mentok. Habis itu lu onin lagi, lu pancing dari tombol power backdoor yang ada di dashboard panel bawah kanan tuh. Kalau enggak mobil atau enggak lu pakai remote, pokoknya secara elektrik lah. Setelah lu balikin lagi otomatis sih, jangan lu pakai tangan lagi, jangan manual. Lu pancing lagi, nanti dia normal. Yang pertama itu bisa karena ngehang. Yang kedua emang karena pegasnya udah lemah. Kalau pegasnya udah lemah, jangan lu paksain, rusak motornya, berat bebannya. Ganti dong. Gue udah ganti kemarin. Berapa? Udah mulai. Berapa harga itu? Kalau lu mau pakai yang ori, sepasang 3,5 juta. Sepasang 3,5 juta. Yes. Oke. Emang yang KW ada? Yang KW ada juga. Itu cuman apa sih yang nggak ada di sini? Iya. ada. Itu cuman 750-an. Enggak, tapi bagus enggak? Durability-nya. Oh. Ya umur. Standar lah kalau parts. Iya, gitu. Pasti umur ininya kompensasinya. Yang kayak gitu-gitunya lumayan mahal. Karena gua nggak tahu ya persamaannya ada apa enggak. Pokoknya itu sih sama apa ya? Ya standar lah. Shock bagasi udah mulai lemah, itu juga lumayan harganya. Untuk satu batang gitu ya 1 juta lebih. Original Jepang. Yang KW-nya 200.000, cuman gua nggak tahu berapa lama. Kaki-kaki udah, panoramik udah, power backdoor udah, apalagi dashboard tadi udah ketahuan kan kayak gimana. Kulit retak-retak ya udah. Mau nggak mau ganti sih itu ya, di retrim ya. Mau ya. Terus apalagi ya? Mesin gimana sama transmisi? Mesin transmisi karena dia semua variannya matic, ya paling lu ngecek standar aja di saat lu baru nyalain. Lu tahan rem ya, masukin ke D, getarnya gimana, getar mounting sama getar kalau lu jalan tiba-tiba ganti giginya nyentak kan, nah itu beda kan. Kalau getar mounting masih lu bisa benerin lah. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih mas, kaki power backdoor, kulit. Oke, jadi misalnya gini nih. itu kan variannya banyak ya, lo ngebahasnya komplit lah dari luar sampai dalam sampai kaki segala sampai mesin gitu kan. Nah, tapi yang 240 gen ya. Kalau yang seri lain kita nggak bahas karena sotoy lagi salah ya kan. Oke, nah maksud gue gini, namanya mobil bekas, kan lo pasti ada kompensasinya dong. Gak mungkin lo bener-bener bisa dapat, bisa tapi jarang banget lo bisa dapat yang bener-bener fresh banget gitu. A sampai Z. Priority nih, misalnya mau nyari second. Mana yang menurut lo harus banget gue prioritasin nih. Ini penting bagus nih. Yang lain bisa gue beresin. Kayak gitu. Ini berdasarkan pengalaman gue lagi. Iya. Kalau gue saran, itu mobil kan enak, nyaman. Gak boleh ada bunyi segala macam. Gak boleh ada suara-suara aneh. Jadi kalau misalkan lu beli, prioritasin duit lu itu untuk lebih ke buat kenyamanan dulu. Kaki-kaki lah. Pokoknya yang bener-bener buat fitur nyamannya dulu. Kalau gue sih lebih ke itu. Body terakhir bisa belakangan lah. Maksud gue ya baret-baret segala macam. Kalau lu mau asuransi nanti lu klaim, sharing berjalan waktu, atau lu mau ngecat sendiri kan itu bisa. Cuman yang fitur enaknya ini loh, jangan sampai lu lupain perkara lu begitu beli, wah gue pengen ganti velg gini-gini. Kalau gue saran sih fitur nyamannya dulu. Iya, karena orang yang beli Harrier itu ngejarnya kenyamanan. Nyaman. Kalau gue saran gitu. Iya, standar lah lu beli, buang semua cairan, tune up segala macam, kaki-kaki cek, ganti semua ban segala macam kalau emang lu mau pakai lama ya. Tapi kalau untuk yang lain ya yang tadi itu ya lu cek, misalkan panoramik lu dapat yang udah mulai karat-karatnya gatas, bocor, ya lu bisa repair dulu lah karena itu kan ngerambatnya kemana-mana. Oh, sama ada satu lagi yang di kaca itu yang lu bilang kemarin. Oh, pelipit kaca itu juga sering hilang, gue juga bingung tuh. Itu mahal tuh. Itu lumayan. Berapa kemarin? Satu bijinya 1,5 sampai 1,8. Tuh. Kan? Iya, lu mahal kali itu. Najis dan harganya. Gue waktu itu pernah ada follower gue Instagram, dia pakai Harrier, dia bilang, "Mas, karet pelipit gue sering dicuri ya." Ah, dicuri? Kok dicuri? Bakal apa? Gue bingung, dicuri gue bilang. Oh, mungkin emang mahal. Karena mahal. Gue bingung. Terus gue cek di online, anjir pelipit 1,8 satu biji. Itu ada luar sama dalam. Yang dalam nggak mungkin dicuri, yang luar sering dicuri. Gue juga bingung. Nah, satu lagi. Spion sering dicuriin. Spion iya, Harrier. benar. Part Harrier yang generasi 1 itu. Sebenarnya ini gue ngasih tahu buat yang mau nyuriin, gue kasih tahu daripada lu nyuri sia-sia nggak ada harganya, lu curi yang ada kameranya. Lu kelihatan di kameranya sebelah kiri, spion kiri itu ada kelihatan tempat kamera. Semua Harrier ada celah di segitiganya tuh untuk kamera. Jadi ada yang isi kamera, ada yang enggak. Kalau warna hitam dia nyaru, tapi kalau warna silver itu kameranya kelihatan banget. Nah itu yang harganya mahal. Nah maling mikir semuanya ada kamera, enggak.
Gitu. Yang ada kamera, lambang Harrier-nya lebih kecil. Tuh, Link, dengerin Link. Karena apa? Lambang Harrier ini lebih kecil. Di bawah lambang Harrier depan ada kamera. Nah, itu biasanya kameranya 3 tuh. Jadi kalau buatnya mau nyolong, kalau lambang Harrier gede, spionnya nggak ada kamera, percuma, nggak ada harganya. Maksudnya harganya nggak seberapa lah ya. Nggak, nilai jualnya kurang. Dan bisa diganti sama Innova juga kan? Gue punya pakai kacanya. Innova, punya gue udah dicuri kacanya. Nah, kacanya ya. Kacanya dari orang oke, sebelumnya, oke. dari Bukan orang ratoknya. Dari orang sebelumnya udah dicuri, dia ganti pakai kacanya. Kayak punya Innova deh, habis itu gue ganti lagi pakai punya Innova lagi. Gue nyari kacanya dia yang originalnya dia tuh yang agak apa namanya tinted ya, warnanya kayak hijauan, biru hijau gitu. Itu gue rada susah nyarinya tuh. Kayaknya yang gue juga udah diganti ya. Mana lu cek ya? Kelihatannya sih itu sama kayak punya Innova yang ya Innova generasi pertama lah sampai facelift 2000 berapa 15 kalau nggak salah. Iya, 2015 sama. Gitu. Sama emang sih. Gue baca-baca juga spionnya sama. Itu spion Iya, tuh. iya, Jadi iya. nggak semua spionnya ada kameranya, cuma tipe yang tadi yang kamera ada kamera 270 itu. Nah, itu di spionnya ada. Jadi buat maling-maling, Buat kalau lu maling-maling. nyongkel, lu nyongkel spion Innova, coy. Sama aja. Iya. Kalau Ngapain? Iya, lu perhatiin dulu lambangnya, kalau logonya lambangnya kecil depannya ada kameranya. Kalau perlu lambangnya lu colong juga, itu lumayan. Apanya? Lambangnya lu colong juga. Nah, lambangnya Jadi nanti nih. kayak kita gini tinggal nampungin dari mereka, ganti MID yang warna kan connect semuanya. Iya. Nggak bercanda. Oke, itu tadi kira-kira untuk ini ya, priority kalau lo mau cari yang Iya. bekas kayak apa. Nah, jadi gini kan, berarti tadi lo udah terangin panjang nih rentangnya kan, antara 2003 ya, tahun generasi pertama untuk, generasi keduanya Harrier ini, mulai dari 2003, sampai terakhir itu 2012 akhir. Iya. Meskipun ada beberapa unit yang kalau kita lihat di marketplace itu ada 2013 dibilangnya, Iya. ya kan? Nah, dari sekian banyak ini, kalau misalnya gue mau ngambil nih, kira-kira mendingan tahun yang berapa nih? Kalau gua saran, balik lagi ke budget lu. Kalau lu budgetnya ngepas untuk ambil tahun muda, lebih baik lu ngambil yang agak tua sedikit. Toh bedanya hampir nggak ada untuk eksterior. Tapi budgetnya bisa lu alokasiin untuk pertahanin si kenyamanannya itu. Entah lu perbaikin semua kaki-kaki lu segala macem. Ketimbang lu ngejar tahun muda banget tapi budget lu habis. Iya. Sayang. Tinggal untung-untungan kilometer aja ya. Iya, se-fresh-freshnya mobil, seistimewa mobil bekas pasti ada PR. Nggak mungkin nggak ada. Ban botak kan PR. Termasuk ya dong. Iya, Jadi benar-benar. nggak ada yang lepas dari PR mobil bekas. Bohong. Nggak ada. Iya. Gue pernah ngobrol gitu. Jadi katanya kalau mau ngambil mobil tua gitu, paling nggak gini, lo jangan cuman siapin budget untuk belinya doang. Iya. Karena paling nggak sekitar 20-30 tuh lo keluar. Betul. Ya. Rata-rata ya untuk permajaan itulah istilahnya, mulai dari ban, Iya. oli minyak dan kawan-kawan. Terus Yes. nanti kalau interior lo nggak apa-apa gitu. Yang mahal kan biasanya kayak gitu-gitu ya. Iya. Perintilan-perintilan dalam tuh yang kelihatannya nggak apa-apa, ternyata begitu kita geser prak udah ganti gitu kan. Itu seger tuh harganya tuh kayak gitu-gitu. Apalagi kalau barangnya udah susah. Nah, itu yang tadi. Iya sih. Iya. Pokoknya kalau gua lebih saranin pertama untuk kaki-kaki dulu sama mesin deh. Iya. Nggak usah terlalu muda, yang penting nyamannya masih dapat gitu yang lo cari ya. Iya, lu pertahanin itunya sih. Karena percuma lu naik mobil yang oke lah, mobil mewah udah murah sekarang, cuman kalau berisi kaki-kaki lu nggak nyaman Ya juga ngapain? nggak lu nikmatin. Bener. Iya. Iya, sih. setuju. Tapi satu nih yang selalu menjadi perdebatan gitu ya kan. Wah, mobil ini sekarang udah murah gitu-gitu kan. Rata-rata orang banyak yang mindset udah ke sana, tapi ada yang lain yang bilang harga mobil turun. Harga parts segitu-segitu aja katanya. Bener. Jadi mungkin buat teman-teman jangan sampai salah kaprah gitu, terus jangan sampai terus wah sialan nih katanya Erwin sama Edin udah murah gitu kan. Iya. Tapi mesti diingat namanya mobil premium, Iya. ya tetap aja parts lo premium gitu Jangan harganya. bandingin sama yang lokalan atau CKD-an ya, maksudnya yang spare partnya diproduksi lokal ya. Tapi kan banyak yang harus import, jadi ya otomatis harga nyesuaiin. Ya, Itu iya, aja iya, sih. iya. Nah, terus paling gue mau nanya aja. Ini sekarang udah di 2021 nih, ya kan? 2021. Ya. Nah, menurut lu Ya. masih worth it nggak? Kalau menurut gua masih lumayan worth it untuk dipakai di tahun sekarang. Karena apa? Masih worth it. Fitur yang ketinggalan dari itu mobil paling ya. Mobil-mobil sekarang udah keyless, dia belum. Oke. Sekarang mungkin kalau lu lihat panoramic roof biasa aja hampir semua mobil. Jangan lupa ini teknologi 2003. Iya kan? Iya. Sekarang mungkin mobil juga belum semuanya tapi udah mulai banyak. Power backdoor juga baru-baru ya beberapa tahun terakhir kan mobil-mobil sekarang yang pakai adaptive front light system
Belum semua mobil pakai bahkan sekarang. Paling Yeah. lampu LED doang. Belum tentu lu belokin setir dia bisa belok juga setirnya. Yeah, Kalau ini yeah. kan sesuaiin kecepatan segala macam. Auto leveling. Heater seat kepake nggak kepake sih. Gue nyobain lu kemarin pertama kalinya kan lu bilang kan Iya. lu cobain deh. Lu Pas cobain. hujan dulu gue cobain. Iya. Gue pikir Anget. kan anget biasa, gue polin Enggak, aja gitu. full. Kebakar tuh pantatnya. Panas cuy, Panas ya? asli. Becek pantat. Itu biasa Gini. gue pakai kalau gue kebelet kencing, dingin, hujan, macet, wah gue kencengin tuh. Berarti lu sering pakai juga tuh fitur ya kalau kebelet ya. Lumayan. Agak nahan ya. Agak Bersih. nahan. Electric seat, oke lah. Hampir Oke. semua mobil sekarang udah mulai pakai kan. Iya, tapi rata-rata yang kanan doang. Rata-rata kanan ini kiri kanan. Ini kiri kanan. Ya, walaupun belum memory seat yang ada cuma di Lexus Iya. yang versi itu. Untuk fitur safety, dia airbag sampai ada di airbag lutut juga. Ada ya? Gue udah tahu. Ada berapa ada. sih jumlah airbag? Yang gua tahu nih yang tipe kita punya nih, yang gua tahu itu 3. Cuman 3. ada yang sampai ke pilar-pilar belakang, ada yang di jok. Nah itu gua nggak tahu tipe apa deh. Cuman yang gua tahu sih yang kita punya ya. 3. Cuman gua bingung di pilar gua ada tulisannya SRSB itu. Di pilar B. Oh, ya mungkin. Nah, cuman apa namanya? Airbagnya sih gua nggak tahu ada apa enggak di situ ya. Tuh ada tulisannya doang. Bukan SRS untuk ini kan apa? Benturan. Oh, benturan. Oke. Oke. Cuman setahu gua soalnya kalau yang ada airbagnya tuh di joknya ada tulisannya SRS airbag. Situ Menarik ya, Gitu. menarik. Iya. Oke. Kayaknya perlu dipertimbangkan. Perlu bang, Perlu, apalagi kemarin keren, kan kita referensi. road trip ke Bali kan. Nah, Iya. Berasa sih mobil gue tuh Karena sempit gitu jadinya. kabinnya tuh lapang kalau menurut gue. Iya. Si Harry tuh lapang. Ya, lu tahu kan bawaan kemarin tuh sebanyak apa? Kayak pindah. Kayak pindahan rumah gitu kan. Tapi muat dan penumpang tuh masih lega lah, reklumnya lega. Karena kan kursi belakang kan bisa lu mundurin banget bisa tuh. lu recline maju mundur sama Recline-nya kan. rebahnya bisa lu atur. Iya. Satu lagi, kalau lu beli apa namanya toneo cover Oh iya yang belakang. yang buat pemisah antara bagasi sama kabin yang bisa lu Yang ditarik ini. tarik ya. Itu harus ada. Karena gue lihat di beberapa marketplace tuh mobilnya second udah nggak ada itu. Itu harganya lumayan. Gue copot loh, gue taro. Iya, itu bisa lu jual itu. Mahal ya. Mahal itu. 4 juta doang cepet. Buset. Ya, percaya, percaya, banyak yang Perintilan cari. gitu ya. Iya, Iya. lumayan. Sepele tapi harus ada. Seru. Oke, kira-kira itu kita closing aja kali ya, udah ya, cukup ya. Iya lah. Closing ya. Closing, Udah habis ya. ini kita cari Udah lah ya. mobil Habis ini buat kita lu. cari mobil buat Lu. Siap Oke. lah pasti. Siap. Nanti kalau ada yang mau cari Harrier mungkin boleh menghubungi enggak. bapak ini Kita atau bapak kasih- ini gitu kan. iya. Instagramnya nanti gue kasih di sini. Cuma kita nggak jualan. Iya. Boleh lah insight gitu Ya, kan nanya-nanya oke kali-kali. lah, boleh lah, iya. Mobilnya becek banget loh. Hujan soalnya Iya, hujan. hujan jadi Hujan. becek. Oke. Oke. Siap. Siap, Terima yaudah. kasih. Thank you banget Thank udah you. mampir. Ya, Kita sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Oke, Yoi. Thank you udah diundang. Thank you juga. Oke, kalau gitu sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.